Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mind mapping yang berjudul optimalisasi jiwa produktif dalam menangani kemiskinan struktural di Indonesia. Dengan kami yang beranggotakan saya dalam negara dengan NIM 255211191. Saya Destani Lasari dengan NIM 255211068. Saya Aulia Ciadana dengan NIM 255211128. Saya Hamidah Yohanifah dengan NIM 255211183. Saya Jani Awispa Putri Tayani dengan NIM 255211138. Jadi di sini teman-teman, yang pertama adalah kemiskinan struktural di Indonesia, yaitu kemiskinan terjadi karena akses pendidikan yang rendah, lapangan kerja terbatas, aset tidak merata, dan sulitnya akses modal. Dampaknya adalah pendapatan kecil, mobilitas sosial rendah, serta kesenjangan ekonomi. Kemiskinan struktural terjadi bukan hanya karena kurangnya usaha dari masyarakat, tetapi lebih karena masalah mendasar seperti akses pendidikan yang kurang, kesempatan kerja yang sedikit, kepemilikan aset yang timpang, serta keterbatasan modal untuk memulai usaha. Kondisi ini membuat banyak orang sulit memperbaiki taraf hidupnya karena pendapatan yang rendah dan ruang gerak ekonomi yang terbatas. Yang kedua yaitu peran zakat, infak, dan wakaf. Zakat membantu pemerataan ekonomi lewat bantuan dasar dan program usaha. Zakat dapat menjadi sarana pemerataan ekonomi. Selain membantu kebutuhan sehari-hari, zakat juga bisa diarahkan ke program pemberdayaan seperti modal usaha dan pelatihan. Lalu infak bersifat fleksibel untuk berbagai kebutuhan sosial. Infak lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi lainnya. Selanjutnya, wakaf menghasilkan aset produktif jangka panjang seperti pembiayaan UMKM dan fasilitas publik. Wakaf memberi manfaat jangka panjang melalui pembangunan aset produktif seperti pembiayaan UMKM melalui wakaf uang atau pembangunan fasilitas umum dari wakaf tanah. Ketiga, optimalisasi sistem produktif meliputi pengembangan UMKM, latih modal tambah riba, pelatihan usaha, pendampingan, penguatan ekosistem ekonomi umat, dan digitalisasi pengelolaan dana. Untuk membuat sistem lebih berdampak, fokusnya harus pada pemberdayaan seperti membantu mustahil membuka atau mengembangkan usaha kecil, memberikan modal tanpa riba, menyediakan pelatihan serta pendampingan, memperkuat jaringan ekonomi umat, dan menggunakan sistem digital agar pengelolaan lebih transparan dan efisien. Yang keempat, efektivitas lembaga amil zakat. Efektivitas lembaga amil zakat ditentukan oleh pengelolaan yang transparan, penyaluran yang tepat sasaran, serta program berkelanjutan yang mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian mustahil. Kinerja lembaga amil zakat menjadi kunci keberhasilan. Ada 3 hal utama, yaitu yang pertama, pengelolaan harus jelas, profesional, dan dapat dipercaya. Yang kedua, penyaluran harus tepat sasaran dan menggabungkan bantuan dasar serta program pemberdayaan. Yang ketiga, dampak terlihat dari meningkatnya pendapatan mustahil, terciptanya kemandirian, dan menurunnya angka kemiskinan. Berikutnya yaitu yang kelima, tantangan. Rendahnya literasi akad, koordinasi lembaga yang kurang, pengawasan lemah, serta minimnya informasi program produktif. Beberapa hambatan yang muncul antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat, kurangnya koordinasi antara lembaga pengawasan yang belum kuat, serta inovasi program yang kadang masih terbatas. Selanjutnya, solusi dan strategi. Digitalisasi layanan, penguatan regulasi, integrasi dengan pemerintah, pengembangan ekosistem bisnis umat, dan monitoring dampak ekonomi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah dapat dilakukan seperti digitalisasi layanan ZISWAP, peningkatan kualitas regulasi, sinergi dengan program pemerintah terutama sektor UMKM, penguatan ekosistem bisnis umat, serta evaluasi program berdasarkan indikator dampak ekonomi.
dan keberhasilan program lembaga AMIL. Secara keseluruhan, Hispak Produktif memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat miskin. Dengan pengelolaan yang profesional dan inovatif, bantuan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi. Mari kita dukung pengelolaan Hispak yang lebih optimal agar semakin banyak masyarakat dapat keluar dari kemiskinan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perilaku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.